Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, pertemuan pertama mata kuliah metodologi penelitian secara daring, saya akan memberikan satu pengantar perkuliahan untuk mata kuliah ini. Jadi penting sekali mata kuliah metodologi penelitian ini, mengingat bahwa yang namanya penelitian adalah proses kegiatan mencari kebenaran terhadap suatu fenomena atau fakta yang terjadi dengan terstruktur dan sistematis melalui standar ilmiah. Jadi untuk mencari kebenaran di dalam kehidupan kita sehari-hari, salah satunya bisa dilakukan dengan melakukan penelitian. Nah, penelitian ini harus dilakukan secara terstruktur dan secara sistematis dan dengan standar ilmiah, sehingga dipahami oleh tidak hanya dipahami oleh diri sendiri, tetapi mampu dipahami oleh orang-orang yang lainnya. Mengapa perlu standar ilmiah? Karena dengan standar ilmiah itulah kita bisa mengkomunikasikan hasil penelitian kita bisa melakukan argumentasi terhadap yang kita temukan, sehingga kebenaran itu kemudian bisa diterima bersama-sama. Berikutnya, standar dari penelitian itu harus terstruktur dan sistematis. Artinya ada langkah-langkah yang pertama, langkah kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9. Nah, langkah-langkah yang terstruktur dan sistematis ini sangat penting, mengingat itulah yang bisa menjadikan setiap orang itu mampu untuk menelaah kembali langkah-langkah Anda, sehingga kemudian langkah-langkah Anda di dalam penelitian ini bisa diterima bersama. Oke, berikutnya saya akan menyampaikan tentang apa itu ilmiah. Standar ilmiah itu adalah ciri-ciri keilmuan. Yang namanya ilmiah itu harus rasional, empiris, dan sistematis. Apa yang namanya rasional? Rasional itu adalah masuk akal dan terjangkau oleh penalaran manusia. Apa-apa yang tidak terjangkau oleh penalaran manusia mungkin tidak termasuk dikategorikan di dalam kategori rasional atau ilmiah. Tapi itu bukannya tidak benar atau bukan suatu kebenaran, tetapi itu kebenaran di sisi lain dengan perspektif lain. Yang kedua, yang namanya ciri-ciri keilmuan, ciri-ciri ilmiah itu adalah empiris. Empiris ini dapat diamati oleh indera manusia. Nah, sehingga yang lain dapat mengetahui dan mengamati cara-cara yang digunakan di dalam penelitian Anda. Contoh, kalau kita itu hanya berkhayal, mengimajinasi, lalu imajinasi itu tidak bisa diwujudkan menjadi standar ilmiah, ya orang lain tidak akan bisa kemudian mengamati cara-cara Anda, dan itu tidak bisa ditiru. Contoh yang empiris yang bisa ditiru itu umpamanya seseorang membuat atau mengembangkan metode pembelajaran Iqra Bismi Rabbik umum. Kalau Iqra Bismi Rabbik itu adalah landasannya spiritual, hanya spiritual yang tidak bisa diamati oleh orang lain, tidak bisa diindra oleh orang lain, maka itu tidak bisa dikatakan tidak bisa ditiru oleh orang lain. Nah, maka sangat penting sekali bahwa yang namanya metodologi penelitian itu adalah akan mempelajari prosedur-prosedur yang bisa diindra oleh orang lain, yang bisa diamati oleh orang lain, sehingga orang lain bisa meniru dari langkah-langkah penelitian kita. Ya, contoh Iqra Bismi Rabbik itu, kalau kita melakukan Iqra Bismi Rabbik harus ada lisannya bagaimana, gerakannya seperti apa, sehingga bisa ditiru. Contoh yang real mungkin saat seseorang mengembangkan satu sepeda motor gitu ya. Sepeda motor itu dikembangkan dengan prototipe tertentu, dengan langkah-langkah tertentu, dan itu kalau kemudian ditulis lalu kemudian dikasih kepada orang lain, umpamanya pada pengembang atau pada investor lah, kemudian investor itu bisa melihat, mengamatinya, dan kemudian bisa mempercayainya karena bisa diindra.
Yang ketiga dari syarat ciri-ciri keilmuan atau ilmiah itu adalah sistematis, yaitu menggunakan langkah tertentu yang bersifat logis. Sebagaimana pada slide sebelumnya saya menceritakan ada 1, 2, 3 langkah-langkah dan berikutnya sampai 9, itu harus sistematis. Oke, implementasi standar ilmiah dalam kehidupan sehari-hari ini yang bisa kita amati bersama-sama, umpamanya rambu-rambu lalu lintas itu kan bisa diindra bersama-sama. Jadi kalau hijau itu harus mengapa, harus jalan gitu kan. Jangan sampai kalau lampu itu hijau lalu kemudian tetap berhenti, maka itu akan mengganggu orang lain. Nah, kemudian juga ukuran jarak dengan kilometer. Nah, ini hampir di seluruh dunia. Di seluruh dunia yang namanya standar kilometer itu sama, dan itulah hasil dari langkah-langkah ilmiah yang menghasilkan bahwa ini loh ukuran kilometer itu. Nah, itu semua bisa diindra bersama-sama. Ada ukuran berat juga, ada suhu. Nah, itu kan dipakai di seluruh dunia. Itu adalah hasil dari prosedur ilmiah yang bisa dipahami bersama, yang bisa ditiru. Produk-produk industri, ini contoh yang lain, produk-produk industri seperti sepeda motor, mobil, membuat pesawat terbang, membuat kapal, dan yang lain-lain, termasuk apa yang kita nikmati sekarang ini dengan kuliah daring, membuat HP, membuat laptop, itu adalah produk-produk industri yang awalnya adalah dikembangkan dengan langkah-langkah yang bisa diamati, yang terstruktur, yang sistematis, yang rasional. Yang lebih abstrak contohnya adalah aturan hukum perdata, aturan hukum pidana, dan yang lain-lain. Hukum perdata itu seperti pencurian, pemerkosaan, narkoba, itu hukum perdata. Nah, kemudian untuk yang lebih abstrak lagi, aturan imigrasi berbangsa, bernegara, beragama. Aturan imigrasi berbangsa, beragama sendiri ya. Bagaimana kita itu membuat aturan-aturan imigrasi untuk lintas bernegara, lintas berbangsa, lintas beragama, itu adalah aturan-aturan yang bisa dipahami bersama, sehingga tercapai sebuah aturan yang bisa dilakukan bersama, bisa dituruti bersama, yang itu kemudian bisa tertatanya di kehidupan kita itu, dan yang lain-lain contohnya. Lalu bagaimana dengan Islam menyikapi standar ilmiah metodologi penelitian ini? Di dalam Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa fil ardi ayatul lil muqinina wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Ini ada di dalam Quran surat Az-Zariyat, surat yang ke-51 ayat 20 sampai 21. Nah, artinya dari ayat ini saja banyak ayat-ayat yang lain seperti Iqra bismi rabbik, afala taqilun, afala tubsirun, afala tatafakkarun gitu. Berpikir ilmiah adalah diperintahkan oleh agama Islam dalam rangka memperkuat keyakinan dengan adanya tanda-tanda yang ditemukan di dalam penelitian itu atas wujud Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kebenaran risalah kenabian, kebenaran Al-Quran, kebenaran nilai Islam, kebenaran hukum Islam. Nah, saudara-saudari, ini semuanya penelitian ini manfaatnya adalah untuk ini nilai-nilai besarnya, manfaat besarnya itu dari sini akan bisa kita memperkuat keimanan kita, wujud Allah dan seterusnya itu. Nah, kalau di dalam Quran surat yang ke-100 ayat surat yang ke-10 ayat ke-100 itu di situ disebutkan bahwa manusia akan tertimpa kehinaan, bahkan juga mendapatkan kemurkaan Allah apabila tidak mempergunakan akal pikirnya. Jadi manusia itu sangat penting untuk mempergunakan akal pikirnya. Bahkan yang namanya keimanan itu bisa ditingkatkan dengan mempergunakan akal pikir dengan standar ilmiah tadi. Dengan standar ilmiah itu maka akan ditemukan satu kesepakatan bersama-sama apakah tanda-tanda wujud Allah Subhanahu wa taala itu. Oke, berikutnya di dalam Islam
tingkat kedalaman berpikir di dalam Al-Quran itu paling tidak ada 8 kelompok. Nadhoro, fakaro, dabbaro, aqola, zakaro, fahima, faqiha, alima. Ini adalah term-term yang di dalam Al-Quran. Ya mungkin ini masih berpikir ilmiah itu masih pada tingkatan nadhoro, mengetahui dengan indera dan pikiran, lalu kemudian memikirkannya, fakaro, menggali sampai menemukan hakikat sesuatu. Kalau dabbaro, meneliti rahasia, keajaiban, kebenaran, ini adalah sudah pada tingkat-tingkat yang lebih dalam lagi. Untuk yang ini itu saya mencoba mengandaikan, kalaulah tingkat kedalaman berpikir itu disamakan dengan sekolah gitu ya, maka nanti nadhoro itu tingkat TK, SD, MI dan seterusnya. Yang namanya ulama itu adalah sampai pada alima, yang teranugerahi tahu hakikat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, bagaimana dengan penelitian di dalam penelitian pendidikan agama Islam? Sesungguhnya yang namanya pendidikan agama Islam itu adalah sebuah upaya mendidik generasi bangsa, mendidik manusia-manusia muslim untuk sampai pada ulul albab gitu ya. Ini ulul albab. Jadi saya mencoba mengembangkan diagram milestone, langkah-langkah untuk mencapai ulul albab itu. Nah, ulul albab itu bisa dicapai kalau kita berilmu amaliyah, beramal ilmiah, tafakkur ihsaniyah, dan tawakal tauhidiyah. Berilmu amaliyah itu adalah melaksanakan ilmu-ilmu yang kita peroleh menjadi amal yang nyata. Amal yang nyata itu pun harus juga ilmiah, mempunyai dasar dan bisa di-standar ilmiahkan. Ini memang menjadi satu pembahasan yang sangat panjang sekali, sehingga sangat panjangnya itu muncul berbagai aliran-aliran. Ada aliran islamisasi ilmu pengetahuan, ada aliran-aliran seperti di UIN, ada integrasi keilmuan, ada islamisasi keilmuan, ada integrasi keilmuan, dan yang lain-lain. Nah, kalau seseorang itu berilmu dan beramal atas pengalaman-pengalamannya itu ditafakuri secara ihsaniyah, artinya tafakur bahwa bagaimana kita dengan ilmu dan amal kita itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang bisa kemudian menemukan karakter tawakal tauhidiyah, yaitu yang betul-betul muslim. Muslim itu artinya menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Itu yang saya sebut tawakal tauhidiyah. Nah, dengan langkah-langkah seperti ini, ada 4 ini, maka bisa diperolehlah yang namanya ulul albab. Itu tujuan pendidikan agama Islam secara hakiki seperti itu. Nah, bagaimana kita menerapkannya penelitian ini di dalam ruang lingkup penelitian pendidikan, termasuk pendidikan Islam? Kita bisa memetakannya, yang ruang lingkup penelitian pendidikan itu bisa dipetakan menjadi ada tingkat kebijakan pendidikan, tingkat manajerial manajemen atau tingkat operasional. Ini ada perumusan kebijakan tentang pendidikan yang dilakukan oleh MPR. Kita bisa meneliti bagaimana perumusan kebijakan pendidikan yang dilakukan MPR. Lalu kebijakan presiden DPR, kebijakan menteri pendidikan, kebijakan dirjen, gubernur, bupati, wali kota, implementasi kebijakan pendidikan, output dan outcome kebijakan pendidikan. Di tingkat manajerial, umpamanya perencanaan pada tingkat nasional, organisasi Diknas, dinas, dan institusi pendidikan, kepemimpinan pendidikan, ekonomi pendidikan, sarana prasarana, dan seterusnya. Tingkat operasional, skripsi itu kebanyakan di sini. Nah, padahal juga sebetulnya skripsi juga diizinkan untuk meneliti pada tingkat kebijakan pendidikan, kalau memang itu bisa dilakukan. Oke, saudara-saudari, begitu pentingnya sebetulnya metodologi penelitian ini, maka saya harap pada perkuliahan ini kita sama-sama untuk berkomitmen untuk betul-betul bertujuan memahami prosedur penelitian, sehingga kita bisa melakukan, menerapkan
mengaplikasikan prosedur-prosedur yang kita ketahui di dalam mata kuliah ini dalam tingkat yang operasional dengan menyusun skripsi. Oke, terima kasih untuk kali ini. Nanti akan saya tambahkan materi di slide sebagaimana mata kuliah saya yang terdahulu. Kita ada 28 pertemuan. 28 pertemuan itu tiap pertemuan kita akan membahas apa saja. Nah, dari situ nanti akan dibagi kelompok seperti biasanya, seperti yang lalu-lalu mata kuliah yang lalu, siapa yang membahas pertemuan kedua, nanti pertemuan ketiga, dan seterusnya seperti itu. Kita bahas itu nanti saya upload PowerPoint-nya, lalu kita bahas melalui di forum chat, di Classroom, ataupun kita bantu dengan WA group kita. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini pada pertemuan sesi pertama mata kuliah metodologi penelitian ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami langkah operasional kita, perkuliahan kita sampai selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.